Oke, berjumpa kembali dengan Bang Jay Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 software perekam layar PC atau laptop yang digunakan oleh YouTuber. Oke, langsung saja. 10 software ini sudah saya buat semua tutorialnya dalam channel ini. Teman-teman bisa lihat atau bisa cek tutorialnya di channel saya ini. Semua tutorialnya sudah saya buatkan. Oke, langsung saja. Software pertama adalah Atomic Active Presenter. Atomic Active Presenter adalah aplikasi Windows yang dapat mengcapture atau menangkap semua atau bagian tertentu dari layar komputer atau layar laptop dengan kualitas video yang bagus. Atomic Active Presenter adalah perekam layar sederhana dengan hasil yang sangat bagus bagi siapapun yang ingin membuat video dengan resolusi yang tinggi dan berdurasi lama. Software ini mempunyai fasilitas pengaturan ketika kita merekam dan ekspor yang lengkap seperti video size, frame rate atau fps. Kita juga bisa mengatur kualitasnya atau quality dan juga pilihan untuk audionya dan bitrate dengan ukuran yang maksimal. Jadi kita bisa menentukan bitrate-nya dengan maksimal. Adapun tampilan dari software ini adalah dia bertampilan simple, tetapi walaupun simple untuk penggunaannya software ini mudah untuk digunakan. Jadi kita tidak terlalu harus ribet-ribet untuk menggunakannya, mudah untuk kita pelajari. Untuk kualitas perekamannya software ini sudah mempunyai hasil yang maksimal. Untuk hasilnya kita bisa mengatur dengan kualitas perekaman yang bagus dan juga bisa mengatur ketika ekspor dengan pengaturan yang maksimal. Jadi sebelum kita merekam kita bisa mengatur video codecnya, frame rate-nya, kita bisa mengatur kualitinya atau kualitas videonya dengan maksimal. Untuk audionya kita bisa mengatur audio codecnya, sample rate-nya, dan juga jenis dari audionya atau channel. Kita juga bisa mengatur bitrate-nya dengan maksimal sehingga hasil rekamannya juga maksimal dan bagus. Selain itu, jika ingin ekspor, kita juga bisa mengatur video size-nya, frame rate-nya, kualitas videonya yang maksimal, dan juga channelnya atau jenis audionya, sample rate-nya, dan juga bisa memaksimalkan bitrate-nya. Ketika kita mengedit, software ini mempunyai fitur yang lengkap seperti green screen, shape, transisi, template untuk slide, text caption, zoom in dan zoom out, dan juga bisa menambahkan animasi. Kelemahan dari software ini adalah transisinya yang tergolong sederhana. Kita belum bisa menambahkan transisinya dengan leluasa, dan ketika kita mengedit software ini lumayan lemot, terkadang tertutup sendiri dan masih mempunyai animasi yang sederhana. Ketika kita ekspor dia lemot sekali atau lama sekali. Itulah software Active Presenter. Software kedua adalah software Bandicam. Bandicam Screen Recorder adalah software untuk merekam layar PC yang sangat mudah digunakan dan mampu menangkap area tertentu atau layar penuh dari PC kita ataupun laptop kita. Bandicam ini bisa merekam semua aktivitas layar komputer kita ataupun layar laptop kita seperti aktivitas game, video, presentasi dengan kualitas yang sangat baik. Aplikasi ini juga menawarkan beberapa mode seperti gaming mode atau mode permainan, screen recording mode, dan the fast recording mode agar proses perekaman bisa berlangsung maksimal. Dengan aplikasi ini membuat video di laptop atau komputer kita menjadi lebih mudah dan cepat. Adapun format videonya adalah kita bisa mengaturnya dengan AVI dan MP4. Sedangkan untuk capture-nya kita bisa menyetingnya dengan BMP, PNG atau JPG. Untuk merekam video kita bisa mengatur layarnya dengan berbagai macam pilihan seperti dengan layar penuh, menentukan layar tertentu, pengaturan dengan layar sesuai dengan keinginan kita. Adapun hasil rekaman dari software ini adalah bagus. Banyak para YouTuber yang menggunakan software ini. Bisa juga kita gunakan untuk merekam game. Kita juga bisa menggunakan webcam
Dalam software ini kita bisa mengatur jenis-jenis kursornya. Adapun kualitas videonya, kita bisa mengatur FPS, bisa mengatur kualitinya atau kualitas video, bitrate, jenis audio ataupun channel, menentukan ekstensinya MP4 ataupun API. Software ini tergolong mudah untuk digunakan. Jadi kita mudah mempelajari software ini dan tidaklah terlalu ribet. Software ini juga mempunyai fasilitas capture. Software ini juga mempunyai fasilitas screenshot, yaitu jika kita membutuhkan gambar, maka kita bisa men-screenshot dari layar laptop kita. Software ketiga adalah software Mirrorless Action. Mirrorless Action adalah software perekam desktop dengan kualitas video terbaik, yaitu mempunyai kualitas high definition atau HD. Fungsi utama dari Mirrorless Action tidak jauh beda dengan software-software perekam desktop lainnya, yaitu untuk merekam desktop ataupun layar PC ataupun layar laptop kita, seperti untuk membuat video tutorial, membuat tutorial game, dan kebutuhan lainnya dalam merekam layar PC ataupun layar monitor kita ataupun layar laptop kita. Adapun format videonya adalah MP4 dan API. Untuk perekamannya, kita bisa mengatur FPS-nya atau frame rate-nya, mengatur juga bitrate-nya untuk audionya. Software ini bisa kita gunakan untuk merekam game. Sudah ada fasilitas untuk merekam game. Bisa juga kita pergunakan untuk live streaming, yang mana menurut subscriber untuk live streamingnya itu tidak ngelak, dia lancar. Kita juga bisa menggunakan webcam dan juga ada fasilitas capture screenshot. Software yang ketiga adalah software OBS Studio. Software OBS Studio adalah software yang digunakan untuk merekam layar desktop atau layar PC kita, ataupun bisa kita gunakan untuk siaran langsung ke website streaming seperti YouTube, Twitch, Dailymotion, dan lain sebagainya. Software ini tergolong open source, yaitu bisa kita gunakan gratis dan tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux. Adapun format videonya adalah MP4 dan FLV. Software ini walaupun dia gratis, tetapi untuk pengaturan perekamannya bisa kita golongkan lumayan rumit. Jadi untuk menggunakan software ini kita harus belajar terlebih dahulu. Kita perlu mempelajarinya secara detail. Software ini bisa kita gunakan untuk live streaming. Walaupun katanya untuk live streaming ini banyak yang mengatakan ketika kita live, software ini kadang-kadang ngelak. Software ini sudah bisa kita pergunakan untuk merekam game. Jadi bagi para gamer bisa menggunakan software ini untuk merekam game. Kita juga bisa menggunakan webcam, ada fasilitas webcamnya, ada juga text captionnya. Jadi ketika kita merekam layar PC ataupun live streaming, kita bisa mengatur text captionnya. Adapun untuk pengaturan kualitas videonya, sudah ada fitur video bitrate, audio bitrate, encoder, recording quality. Hasilnya pun sangat memuaskan, cuma terkadang ngelak. Itu saja masalahnya, dan kita bisa mengatur FPS-nya. Software kelima adalah Ice Cream Screen Recorder. Ice Cream Screen Recorder adalah aplikasi multifungsi gratis yang dapat mengcapture seluruh layar komputer atau bagian-bagian tertentu dari layar laptop kita ataupun layar PC, dan bisa juga mengambil screenshot. Sangat mudah digunakan dan user friendly. Ice Cream Screen Recorder juga bisa menyimpan segala macam aktivitas layar komputer kita dan menyimpannya dalam format video, video tutorial, capture webcam, merekam game, dan live streaming, bahkan mengambil screenshot dari area tertentu. Adapun format videonya adalah menggunakan WebM dan juga format MP4. Tetapi sayangnya untuk format MP4-nya kita harus upgrade terlebih dahulu atau kita menggunakan fasilitas berbayar. Untuk mengcapture video ada berbagai macam fasilitas, diantaranya adalah kita bisa mengatur full screen, custom area, last area, area auto detection, dan area sekitar mouse kita yang bisa kita atur dengan berbagai macam ukuran. Software ini bisa kita gunakan untuk merekam game. Sedangkan
fasilitas untuk mengatur kualitas videonya adalah ada fitur FPS, quality video yang bisa kita atur dengan low, medium, dan juga high. Untuk kodeknya ataupun format videonya bisa kita atur dengan MP4 dan juga API. Video ini juga bisa kita gunakan untuk screenshot dan juga mempunyai fasilitas yang lengkap seperti fasilitas pada capture video. Untuk kualitas capture audio kita bisa mengaturnya dengan low bitrate, medium, dan juga high. Software selanjutnya adalah software SPID. Software SPID Video Maker adalah salah satu software screen recording yang bisa menjadi pilihan. Selain sebagai perekam layar monitor, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk mengedit video yang telah kita buat. Ada beberapa fitur untuk mengembangkan teks pada video dan bisa menambahkan slide gambar. Adapun format yang digunakan adalah WMV. Software ini tergolong gratis. Kita bisa menggunakannya dengan bebas tanpa watermark dan bahkan kita bisa menambahkan watermarknya. Software ini juga bisa kita gunakan untuk merekam game, menambahkan text caption. Selain untuk merekam, software ini juga bisa kita gunakan untuk edit video, tetapi dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kelemahan yang lainnya adalah tidak bisa merekam video dan juga audio secara bersamaan. Software selanjutnya adalah software ScreenPresso. ScreenPresso adalah software perekam layar PC yang dapat merekam desktop ataupun layar laptop kita, baik berupa video dengan HD high definition ataupun dengan screenshot. Dengan software atau aplikasi ini, cara merekam video di PC jadi lebih mudah. Dengan semua fitur kecanggihan, ScreenPresso merupakan salah satu perekam layar yang terbaik untuk versi premium. Namun, pengguna gratis tidak banyak ditawarkan untuk fitur-fitur utama. Adapun format dari ScreenPresso adalah MP4. Untuk ScreenPresso sudah ada fasilitas untuk pengaturan kursornya dan juga kita bisa mengedit gambarnya hasil screenshot kita dengan berbagai macam fitur yang sudah dikatakan lengkap. Software perekam layar PC lainnya adalah CamStudio. CamStudio adalah software perekam layar PC ataupun laptop yang juga sering disebut dengan screen recorder. Software komputer gratis ini bersifat open source atau bersifat terbuka yang bisa dipergunakan oleh siapa saja dan bisa kita download secara gratis. Software ini dapat merekam seluruh aktivitas yang terjadi pada layar komputer dan menyatukannya dalam format AVI. Untuk fasilitasnya adalah atau untuk fitur-fiturnya adalah mempunyai fitur capture video dengan berbagai macam bentuk. Untuk pengaturan videonya juga sudah lumayan lengkap. Bahkan untuk pengaturan kursornya bisa kita atur dengan berbagai macam fitur-fitur yang ada. Kita bisa mengatur highlight kursornya dengan berbagai macam bentuk. Untuk pengaturan audio juga sudah lumayan lengkap. Bahkan untuk pengaturan webcamnya sudah tergolong lengkap. Hasilnya pun cukup memuaskan. Software ini tergolong adalah software yang saya rekomendasikan. Software selanjutnya adalah Camtasia Studio. Camtasia selain untuk mengedit video juga bisa dipergunakan untuk merekam video. Hasilnya pun sudah sangat baik. Sama dengan software sebelumnya, software ini mudah untuk kita pelajari dan juga mudah untuk kita pergunakan. Interface-nya bersahabat dengan kita para pemula. Jadi software ini cocok untuk para pemula. Selain itu, dia sangat ringan untuk kita pergunakan. Kualitasnya sudah sangat bagus. Software yang dikeluarkan oleh perusahaan TouchMate Corporation ini juga kaya akan fitur tetapi mudah untuk dipergunakan. Sedangkan fitur-fitur yang disediakan oleh software ini adalah library yang menyediakan icon, intro, motion background, musik track, dan lain sebagainya. Fitur selanjutnya adalah transisi, anotasi, animasi, visual effect, dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang lainnya yang bisa kita pakai pada software ini. Spek yang kita perlukan adalah untuk sistem operasinya
kita bisa pakai XP, Vista, bisa juga Windows 7, 8, 10. Sedangkan Microsoft Direct-nya kita bisa memakai 9 atau lebih bagus lagi. Sedangkan prosesornya direkomendasikan prosesor quad core atau yang lebih lagi. Untuk RAM-nya minimal 2 GB, direkomendasikan 4 GB atau lebih. Ruang harddisk yang kita perlukan 2 GB. Sedangkan untuk tampilan dimensinya kita bisa memakai 1024 dikali 768. Lebih besar lebih baik lagi. Sedangkan untuk harganya teman-teman bisa lihat di sini. Software yang terakhir adalah software Fraps. Fraps adalah sebuah software ataupun aplikasi untuk merekam dan men-screenshot sebuah game yang menggunakan teknologi DirectX atau OpenGL. Software ini sangat mudah dan sangat ringan digunakan karena ukuran file sangat kecil dan mempunyai kualitas yang sangat mumpuni. Software ini juga berfungsi untuk menampilkan FPS frame per second yang kita dapat dalam game, yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga pengaturan audionya, resolusi ukuran videonya bisa kita atur. Ada juga fasilitas untuk screenshot video, tetapi untuk yang gratis sangat terbatas, biasanya berdurasi pendek. Sedangkan untuk durasi yang fullnya kita bisa mengupgrade-nya dengan berbayar terlebih dahulu. Oke, itulah 10 software perekam layar PC ataupun perekam layar laptop yang bisa menjadi pilihan kita. Terserah kita menggunakan yang mana saja sesuai dengan kebutuhan video kita, sesuai dengan nyaman atau tidaknya kita menggunakan software tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.